Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanilda Damayanti dengan NIM 231031004 dari kelas SI23A. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah analitik dan visualisasi data, yaitu membuat dashboard. Jadi langsung saja eh, tema tema dashboard yang saya angkat pada tugas ini yaitu analisis penjualan Balaji Fast Food berdasarkan data transaksi periode April 2022 hingga Maret 2023. Nah, adapun informasi yang disajikan mencakup pendapatan, transaksi, produk terjual, kategori produk, menu, serta waktu penjualan yang divisualisasikan menggunakan Tableau. Nah, langsung saja di sini kita beralih ke dataset yang saya gunakan. Jadi, saya mengambil dataset dari Kaggle yang berisi data dari Balaji Fast Food Sales. Kemudian, eh, dataset ini saya cleaning di Colab. Kemudian hasil cleaning tersebut saya gunakan untuk pengerjaan dashboard di Tableau. Nah, jadi dataset ini itu terdiri dari 1000 baris atau isinya itu ada 1000 transaksi. Kemudian bisa kita lihat di sini kolomnya terdapat 10 kolom yang dimana ada order ID, ada date, ada item name, item type, ada item price, quantity, transaction amount, transaction type, received by, dan time of sale. Nah, kemudian langsung saja kita masuk ke bagian KPI-nya. Jadi di sini saya membuat 4 KPI. Nah, yang pertama ini di sheet pertama ini bisa kita lihat yaitu total pendapatan yang dimana total pendapatan ini mencakup keseluruhan atau jumlah dari keseluruhan pendapatan selama periode ini yaitu dari April 2022 hingga Maret 2023. Nah, kemudian di sheet kedua ada KPI total transaksi yang dimana mencakup keseluruhan transaksi yang ada pada periode tersebut. Jadi ada 1000 transaksi. Kemudian di sheet ketiga ada total produk yang terjual yang dimana eh, di sini menampilkan jumlah produk atau menu yang terjual kepada pelanggan selama periode tersebut. Nah, kemudian yang sheet keempat ini atau KPI yang terakhir ada rata-rata nilai transaksi yang dimana rata-rata nilai transaksi ini eh, menampilkan rata-rata nilai yang eh, dilakukan pelanggan pada setiap transaksi. Jadi KPI-nya itu kurang lebih seperti itu dari sheet 1 sampai dengan sheet 4. Kemudian kita masuk ke visualisasinya. Jadi berdasarkan dataset ini saya membuat 4 visualisasi. Nah, yang dimana di sini bisa kita lihat pada sheet 5 ada eh, visualisasi mengenai pendapatan berdasarkan kategori produk. Jadi di sini saya menggunakan horizontal bar chart untuk membandingkan kontribusi pendapatan antara kategori fast food dengan beverages. Ya, jadi seperti itu. Kemudian di sheet ke-6 kita bisa melihat eh, visualisasi menu terlaris. Jadi di sini saya juga menggunakan horizontal bar chart untuk mengetahui menu dengan jumlah penjualan tertinggi. Selanjutnya di sheet ketujuh, di sini saya menggunakan vertical bar chart untuk mengetahui eh, atau untuk melihat jumlah transaksi berdasarkan waktu penjualan. Contohnya waktu penjualan pada morning, afternoon, ataupun waktu penjualan lainnya. Kemudian di sheet terakhir
Di sini saya menggunakan line chart untuk menampilkan atau melihat perubahan pendapatan di tiap bulannya. Jadi kita bisa melihat dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, setelah melihat KPI dan visualisasi yang telah saya kerja, maka saya akan menampilkan ini dashboard akhir yang mencakup KPI dan visualisasi yang telah saya kerjakan tersebut. Jadi bisa kita lihat di bagian atasnya ini terdapat judul dashboardnya yaitu dashboard penjualan atau dashboard sales pada Balaji Fast Food. Kemudian di bawahnya ini bisa kita lihat ada 4 KPI seperti dengan yang saya jelaskan pada sheet 1 sampai dengan sheet 4. Jadi kita gabungkan dalam dashboard ini. Kemudian di bawah KPI-nya ini terdapat visualisasi mengenai tren pendapatan bulanannya dalam bentuk line chart seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi itu kita bisa lihat pendapatan berdasarkan kategori produk. Jadi pada Balaji Fast Food ini ada 7 menu, yang dimana 7 menu ini terbagi menjadi 2 produk. Nah, maka dari itu ada fast food dan beverages. Beverages itu minuman seperti cold coffee dan sugar cane juice. Kalau fast food itu makanannya seperti panipuri, Frankie, sandwich, dan lainnya. Nah, kemudian di sini kita bisa juga melihat menu terlarisnya mulai dari yang paling laris sampai dengan menu yang kurang laris. Kemudian yang terakhir di sini kita bisa lihat tampilan jumlah transaksi berdasarkan waktu penjualannya seperti di sheet yang telah saya jelaskan tadi. Nah, setelah kita melihat tampilan akhir dashboardnya dari eh, keseluruhan sheet yang telah dikerja, kita kita tuangkan dalam satu dashboard seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan eh, menjelaskan mengenai filter yang telah saya buat. Jadi di sini saya menggunakan icon filter. Kemudian di sini saya akan tampilkan. Nah, jadi kita bisa memfilter kategori produknya, menunya, bulan, serta waktu penjualannya. Jadi di sini saya akan contohkan, misalnya pada kategori produk kita cuma mau pilih yang fast food, maka dashboard ini otomatis berubah mengikuti eh, data apa yang kita pilih atau kita filter. Begitupun sebaliknya, kalau kita mau pilih yang ini, bisa. Kemudian di bagian menu, filter menu juga seperti itu. Jadi eee, menu apapun yang kita pilih, maka datanya itu akan terfilter juga. Nah, misalnya seperti ini. Mmm, kemudian, nah kita lanjut, misalnya di bagian bulannya. Kita cuma mau lihat, di bagian Januari sampai dengan Maret. Maka data yang muncul di dashboardnya itu juga merupakan data pada bulan tersebut. Nah, kemudian yang terakhir waktu penjualan, misalnya kita cuma mau tampilkan morning, afternoon, sama night coba. Nah, maka data yang ditampilkan itu seperti ini di dashboardnya. Jadi kita bisa memilih em, apa saja yang ingin kita tampilkan pada dashboard ini. Kemudian sini saya akan hide lagi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tampilan dashboard dan filter yang telah saya kerjakan. Adapun insight yang diperoleh dari hasil analisis eh, pengerjaan dashboard ini, yang pertama itu kita bisa mengetahui total pendapatan dari Balaji Fast Food ini selama periode 2000 selama periode April 2022 hingga Maret 2023 yaitu sebanyak 275,230. Kemudian total transaksinya ada 1000 dan total produk yang terjual selama periode tersebut itu ada 8.162 produk.
atau menu, kemudian rata-rata nilai transaksi di setiap pembelian itu ada 275,2. Kemudian kita lihat di tren pendapatan bulanannya itu, pendapatan tertinggi berada pada bulan Januari, eee, kemudian pendapatan terendah itu ada pada bulan Juni. Kemudian, selanjutnya kita lihat pendapatan berdasarkan kategori produk. Bisa kita lihat bahwa kategori fast food ini, memiliki pendapatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan beverages. Kemudian menu terlaris ada cold coffee, kemudian, menu yang kurang laris itu yang paling tidak laris lah, yaitu Vadapal. Kemudian jumlah transaksi berdasarkan waktu penjualan, yang di mana pada waktu afternoon dan night ini, eee, memiliki jumlah transaksi yang lebih tinggi dibandingkan waktu penjualan lainnya. Jadi, insight-nya kurang lebih seperti itu. Nah, adapun, kesimpulan dan rekomendasi, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penjualan, balaji fast food ini menunjukkan performa yang baik, pada periode tersebut. Kemudian bisa kita simpulkan juga bahwa, kategori produk fast food ini menjadi, penyumbang pendapatan terbesar dan cold coffee menjadi, menu terlaris di balaji fast food ini. Nah, oleh karena itu, mmm, rekomendasi saya, pengelola balaji fast food ini harus mempertahankan, kualitas kategori produk, fast food dan, eee apa ya, dan, selalu meninjau, ketersediaan stok cold coffee karena merupakan menu terlaris. Nah, kemudian setelah itu, saya juga merekomendasikan, eee, sebaiknya, meningkatkan promosi pada kategori dan menu yang, kurang populer. Kemudian yang terakhir, menyusun strategi penjualan pada bulan dengan pendapatan rendah agar penjualan itu menjadi lebih optimal dan merata di setiap bulannya. Jadi, saya kira cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.